Hai anak-anakku, mahasiswa Prodi PAI semester 6 TP2 STAI Majene. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Nur Aini dalam pendidikan humanistik. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang relevan dengan dunia pendidikan saat ini, yaitu pembelajaran humanistik berbasis teknologi digital melalui blended learning. Selanjutnya, kita melihat bagaimana pembelajaran humanistik berbasis teknologi digital melalui blended learning. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa dan bagaimana konsep blended learning tersebut. Dan kali ini kita akan menjelaskan tentang metode pembelajaran modern, yaitu blended learning. Pernahkah kalian belajar di kelas sekaligus menggunakan aplikasi online? Nah, itulah yang disebut dengan blended learning. Blended learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan belajar tatap muka dengan pembelajaran online menggunakan teknologi. Tujuan blended learning adalah agar proses belajar menjadi lebih fleksibel, menarik, dan mudah diakses kapan saja. Dalam blended learning, siswa tetap belajar di kelas tetapi juga menggunakan teknologi seperti Zoom, Google Classroom, dan video pembelajaran. Blended learning membuat belajar menjadi lebih menarik karena siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja loh. Walaupun memiliki banyak manfaat, blended learning juga membutuhkan koneksi internet dan perangkat teknologi yang memadainya. Contoh penerapan blended learning dapat dilihat saat guru mengajar di kelas dan siswa melanjutkan belajar melalui aplikasi online. Dengan blended learning, proses belajar menjadi lebih mudah, fleksibel, dan mengikuti perkembangan zaman. Blended learning dalam bahasa Indonesia disebut pembelajaran campuran, yaitu menggabungkan pembelajaran face-to-face dengan pembelajaran berbasis teknologi digital secara online. Adapun pendapat para ahli yaitu Garrison and Kanuka 2004 yang menyebut sebagai blending of thoughtful integration of face-to-face and online learning experience, yaitu penggabungan yang dilakukan secara terencana dan reflektif antara pengalaman belajar tatap muka dan pengalaman belajar daring. Ada 3 komponen utama dalam blended learning. 1. Pembelajaran tatap muka, interaksi langsung antara guru dan siswa di ruang kelas. 2. Pembelajaran online mandiri, siswa belajar melalui LMS, video, kuis digital secara mandiri. 3. Integrasi bermakna, keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi secara terencana. Dalam konteks moderasi beragama, memiliki 4 prinsip utama, yaitu tawasul, tawazun, i'tidal, dan tasamuh. Menariknya, keempat nilai ini secara natural hadir dalam model blended learning. Pertama adalah tasamuh atau toleransi. Blended language membuka ruang bagi keberagaman gaya belajar seperti visual, auditory, dan kinestetik. Dalam blended learning tidak ada satu cara belajar yang dianggap lebih benar. Semua diakomodasi. Ini adalah toleransi dalam praksis pendidikan. Kedua, tawasun atau keseimbangan. Blended language menyeimbangkan antara penggunaan teknologi dengan interaksi manusia. Tidak berlebihan dalam satu arah. Ini adalah prinsip wasatiyah yang kita kenal dalam Islam. Ketiga, i'tidal atau keadilan. Blended language dapat menjembatani kesenjangan akses pendidikan. Jadi mahasiswa yang di daerah terpencil tetap bisa mengakses materi berkualitas yang sama dengan yang ada di kota. Ini adalah keadilan. Keempat, musawa atau kesetaraan. Jadi blended learning memberi kesempatan yang setara, tidak peduli latar belakang ekonomi, semua bisa belajar secara mandiri. Dalam konteks integrasi keilmuan dalam Islam, sains dan Islam saling melengkapi. Teknologi digunakan untuk kemaslahatan manusia, di mana etika digital berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ilmu pengetahuan berupa nama-nama benda.
Ini menunjukkan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita lihat yang lebih kepada penelitian dari Jurnal Cakrawala Pendidikan 2023 yang menunjukkan bahwa mahasiswa PTKIN yang menggunakan blended learning memperoleh hasil belajar lebih tinggi 23% dibanding kelas konvensional. Adapun manfaat dari blended learning adalah 1. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua adalah mampu mengembangkan potensi diri peserta didik secara utuh. Yang ketiga adalah mendorong kemandirian, kreativitas, dan refleksi diri. 4. Belajar harus bermakna dan memanusiakan manusia. Selanjutnya, mari kita lihat implementasi blended learning di perguruan tinggi. Implementasi blended learning di perguruan tinggi bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang fleksibel, mandiri, dan berpusat pada mahasiswa. Dosen memanfaatkan Learning Management System atau dikenal dengan LMS, video conference, forum diskusi daring, serta berbagai sumber belajar digital untuk mendukung proses pembelajaran. Kegiatan daring digunakan untuk penyampaian materi, diskusi akademik, dan penugasan. Sedangkan pertemuan tatap muka difokuskan pada pendalaman materi, seminar, presentasi, penelitian, dan pemecahan masalah kontekstual. Dengan pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu mengelola pembelajarannya secara mandiri, sekaligus mengembangkan kompetensi akademik dan profesional sesuai tuntutan era digital. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dapat Ibu simpulkan materi pada hari ini bahwa blended learning adalah menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring secara terintegrasi. Pendekatan humanistik adalah memanusiakan peserta didik dan mengembangkan potensi dirinya. Nah, dalam pembelajaran digital harus terintegrasi dengan riset, moderasi beragama, dan integrasi keilmuan sains dan Islam. Teknologi adalah sarana untuk membentuk insan yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Semoga blended learning bukan hanya menjadi konsep yang kita pahami di kepala, tetapi juga nilai yang kita hayati dan praktekkan dalam proses pembelajaran. Sebagaimana pesan bijak bahwa seorang guru yang baik bukan yang memberikan ikan, tetapi yang mengajarkan tentang cara memancing, dimanapun dan dengan cara apapun. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu akan membuka sesi tanya jawab untuk diskusi lebih lanjut. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, setelah sesi tanya jawab, Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini dan kita akan bertemu kembali pekan depan. Semoga apa yang Ibu sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir perkuliahan ini, Ibu akan menutup dengan tugas refleksi kepada anak-anakku sekalian. 1. Identifikasi satu mata kuliah yang menurut kalian cocok menggunakan blended learning dan menjelaskan model apa yang akan Anda terapkan. 2. Tuliskan satu nilai Islam atau moderasi beragama yang menurut Anda relevan dengan blended learning ini beserta alasannya. Nah, setelah itu silakan kalian kumpulkan melalui admin sebelum pertemuan berikutnya.